Shalom saudara-saudaraku, saya berharap kita semua baik-baik saja, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi perenungan firman Tuhan dalam 1 Korintus. Sebelumnya mari kita berdoa dan kembali mengucap syukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Saudara yang kesalam Tuhan, pada kali ini kita sudah berada di kitab 1 Korintus pasal 10 dengan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Itu diceritakan dalam Perjanjian Lama ya. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan roti yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Haleluya. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Haleluya. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Haleluya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ada ditulis dalam Perjanjian Lama. Haleluya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Haleluya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Haleluya. Ada beberapa hal tadi atas yang disebut itu. Haleluya. Pertama tadi katakan penyembah-penyembah berhala. Kemudian dikatakan melakukan percabulan. Kemudian sehingga mereka dikatakan tewas 23.000 orang. Dan juga dikatakan mereka mencobai Tuhan sehingga mereka mati di pagut ular. Kemudian bersungut-sungut. Haleluya. Sehingga dimisalkan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya, termasuk kita hari-hari ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Haleluya. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ayat 14, karena itu dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Yang pertama. Ayat 15, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, karena roti adalah satu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Haleluya. Kita lagi berbicara. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Ayat 18, perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan ini? Itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Tegas. Ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Haleluya. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripadanya? Haleluya. Daripada dia. Yang ketiga, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Haleluya. Berguna dan membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seseorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Jelas ya. Kalau itu dari persembahan berhala, nggak boleh. Boleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapakah orang berkata jahat tentang aku karena makan? Yang atasnya aku mengucap syukur. Haleluya. Ayat 1. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Terakhir ditutup. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Jadi pengikut Paulus, karena dia juga pengikut Kristus. Ada beberapa hal yang ditekankan tadi sini, masalah bagaimana bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Katakan, jauhilah penyembahan berhala.
Haleluya. Nah, ayat yang ke sebelumnya, ayat 12, ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Pada waktu kita dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Maksudnya kita bukan keluar dari pencobaan, tetapi ada kekuatan yang khusus Tuhan berikan, yang ekstra, sehingga kita mampu menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Dikatakan supaya kamu dapat menanggungnya. Dalam arti bahwa pencobaan-pencobaan kita tetap hadapi, tapi kita tidak keluar dari pencobaan itu. Dikatakan kita menanggungnya, berarti kita mengalaminya, tidak meninggalkan, tidak lari dari kenyataan. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena itu dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, itu misalkan. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi makanya dikatakan jauhilah penyembahan berhala. Haleluya. Kita ingat tulisan sebelumnya? Sedikit saja ragi menghamili seluruh adonan. Hampir sama itu. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tidak boleh orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Karena dikatakan akan membangkitkan cemburu ilahi. Ada di bawah kata. Ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Haleluya. Ayat 1. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Nah, itu. Ya, boleh. Haleluya. Harus tegas dalam hal ini. Nah, saya percaya kita semua banyak mengerti hal ini. Yang kita sudah masuk dalam visi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Dan ini adalah suatu peringatan Israel sebagai suatu peringatan di mana haleluya dituliskan bagaimana mereka bersungut-sungut di padang gurun. Haleluya. Ada beberapa hal yang kita lihat tadi itu yang mereka perbuat. Mereka ditewaskan di padang gurun. Haleluya, karena mereka. Nah, kita ulang dari ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan mereka tidak usah melintasi laut. Mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Haleluya. Nah, tetapi dikatakan sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang dibuat mereka itu. Nah, dikatakan hal-hal yang jahat. Penyembah-penyembahan berhala ini. Pertama tadi menyembah berhala. Ya. Menyembah berhala, kemudian mereka membuat lembukan waktu itu. Haleluya. Mereka membuat cabul. Ya.
melakukan percabulan. Tadi penyembahan berhala kemudian melakukan percabulan, sehingga tewas 23.000 orang. Haleluya. Kemudian bersungut-sungut. Itulah beberapa hal, contoh. Makanya ditegaskan tadi supaya jangan sampai melakukan penyembahan berhala. Menduakan Tuhan. Itu hal yang membuat cemburu Tuhan. Haleluya, mempercayai hal yang lain selain kuasa Tuhan. Itu yang namanya penyembahan berhala. Haleluya, saya percaya di dalam kita tidak ada. Itu suatu pelajaran, suatu pengingatan supaya kita sungguh-sungguh menyembah satu Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh Roh Kudus. Kita satu di dalamnya. Haleluya. Inilah yang boleh kita renungkan pada kali ini. 1 Korintus 10, yaitu Israel sebagai suatu batu, Israel sebagai suatu peringatan, supaya kita jangan mengikuti apa yang mereka, kesalahan yang mereka lakukan. Terakhir Paulus tuliskan bahwa jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yakinkanlah bahwa dalam diri saudara-saudara pengikut Kristus, sehingga saudara bisa katakan kepada orang lain, jadilah pengikutku, aku pun pengikut Kristus. Mari kita bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali diingatkan untuk mengingat kesalahan yang dibuat oleh umat Israel pada waktu keluar dari Mesir ke Kanaan. Mereka macam membuat pelanggaran di padang gurun, mereka menyembah berhala, mereka mencobai Tuhan, bahkan mereka bersungut-sungut sehingga mereka mati berkelimpangan, mati pagut ular. Kami bersyukur Tuhan buat peringatan-peringatan ini, biarlah kami di zaman kasih karunia ini kami lebih memahami secara dalam bahwa betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami waktu anugerah-Mu yang masih ada kesempatan untuk kami melayani dalam Roh Kudus. Biarlah kami senantiasa penuh dengan Roh-Mu, intim dengan Engkau dalam Roh Kudus, sehingga kami selalu menyenangkan hati. Kami memiliki perjamuan yang satu dengan Engkau, satu tubuh, yaitu darah-Mu sendiri dan tubuh-Mu sendiri. Menyatu dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami senantiasa dikuduskan oleh darah-Mu. Makan tubuh dan darah-Mu kami supaya dalam kehidupan-Mu, sehingga kami semakin kuat menghadapi hari ini. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur buat firman. Haleluya, amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan pada kali ini tentang Israel sebagai suatu peringatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Allah beserta kita, Immanuel. Shalom.